Perkembangan zaman yang begitu pesat telah mempengaruhi perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia, dari pola makanan yang tidak sehat hingga kurangnya aktivitas fisik. Salah satunya adalah kebiasaan makan makanan ringan dan snack yang tinggi lemak dan rendah serat, namun tidak diimbangi dengan aktivitas yang cukup. Kebiasaan ini sangat umum di antara orang-orang yang tinggal di perkotaan. Mereka lebih suka menyukai makanan cepat saji yang praktis, seperti makanan cepat saji yang sebagian besar berasal dari hewan. Salah satu produk yang sudah lama dikenal dan populer dari populasi umum dari berbagai asal dan usia adalah biskuit. Biskuit merupakan produk atau snack yang dibuat dengan cara memanaskan dan mencetak tepung dengan bahan lainnya. Makanan yang sudah dikenal oleh masyarakat umum ini sering dijadikan sebagai wahana fortifikasi karena zat gizi yang ditambahkan pada makanan tersebut dikonsumsi oleh banyak orang. Biskuit juga banyak dijadikan sebagai NPASI atau makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI yang baik adalah makanan yang kaya akan zat gizi, baik zat gizi makro maupun zat gizi mikro. Mudah untuk dimakan anak, disukai oleh anak, dan berasal dari bahan pangan lokal dan terjangkau. Periode pemberian makanan tambahan di mana seorang anak terbiasa memakan makanan keluarga dan makanan semi padat. Proses pemberian makanan pendamping pada anak dilakukan secara bertahap, mulai dari makanan dengan konsistensi lunak hingga mencapai konsistensi makanan keluarga atau mencapai konsistensi yang tinggi. Makanan pendamping sebaiknya diberikan dari bahan nabati alami karena lebih mudah dicerna oleh bayi. Selain menggunakan tepung, biskuit juga dapat dibuat dengan memakai pasta nabati seperti pasta ubi, pasta kentang, dan pasta lainnya. Biskuit dari pasta nabati ini diharapkan dapat memperbaiki gizi masyarakat Indonesia serta dapat menjadi makanan pendamping ASI yang sehat dan bergizi untuk bayi. Pasta berasal dari bahasa Italia, yaitu paste, yang berarti adonan tepung. Pasta berarti hasil adonan terigu yang dikeringkan. Adonan pasta ini kemudian dibentuk bermacam-macam sebelum dikeringkan. Salah satu bahan yang digunakan untuk pembuatan biskuit yaitu ubi jalar. Pembuatan pasta ubi jalar dilakukan dengan cara pencucian agar kotoran yang menempel pada ubi jalar bisa dihilangkan. Pengukusan selama 30 menit dilakukan agar ubi jalar menjadi empuk dan mudah dilumatkan. Setelah itu, ubi jalar ungu dilakukan proses pengupasan dan selanjutnya penggilingan atau dilumatkan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dilakukan berbagai inovasi dalam pembuatan biskuit. Salah satunya adalah biskuit pasta ubi jalar. Biskuit substitusi pasta ubi jalar ungu ini diharapkan memiliki indeks glikemik rendah dan beban glikemik rendah yang dapat digunakan sebagai alternatif snack. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan biskuit pasta ini antara lain air mineral, tepung beras, minyak makan coklat, dan baking soda. Adapun alat yang digunakan antara lain rotary evaporator, blender, neraca, spatula, oven, gelas kimia, dan juga termometer air raksa. Evaporator adalah alat untuk mengevaporasi larutan sehingga prinsip kerjanya merupakan prinsip kerja atau cara kerja dari evaporasi itu sendiri. Prinsip kerjanya dengan menambah kalor atau panas untuk memekatkan suatu larutan yang terdiri dari zat terlarut yang memiliki titik didih tinggi dan zat pelarut yang memiliki titik didih lebih rendah sehingga dihasilkan larutan yang lebih pekat serta memiliki konsentrasi yang tinggi. Prinsip kerja pada rotary evaporator yaitu merubah energi listrik menjadi gerak dan energi panas. Energi panas diperlukan untuk memanaskan chamber water bed dan energi gerak diperlukan untuk memutar atau merotasi labu alas bulat. Adapun bagian-bagian pada rotary evaporator. Yang pertama, labu alas bulat. Labu alas bulat merupakan salah satu bagian pada rotary evaporator yang digunakan untuk menampung larutan yang akan dievaporasikan. Bentuk labu ini memiliki alas bulat
karena akan direndam pada chamber water bath. Bagian mulut tabung ini memiliki bentuk khusus sehingga bisa dipasangkan pada main unit yang berfungsi untuk memutar namun tetap kedap udara. Yang kedua yaitu water bed chamber. Bagian pada rotary evaporator yang digunakan untuk menampung air digunakan untuk proses pemanasan labu alas bulat. Memiliki panel operasional yang digunakan untuk setting suhu chamber. Bentuknya terkadang bulat, terkadang juga persegi sesuai dengan desain main unit. Biasanya memiliki maksimal suhu di kisaran 95 Celcius. Yang ketiga yaitu labu pelampung. Memiliki nama lain labu penampung atau receiver flask. Merupakan wadah yang digunakan untuk menampung uap pelarut yang menguap karena suhu atau proses pemanasan di water chamber. Proses pemasangan labu pelampung ini biasanya menggunakan penjepit, sehingga mudah untuk dilepas pasang. Yang keempat yaitu kondensor. Kondensor yaitu sebuah bagian pada rotary evaporator yang terbuat dari material gelas atau kaca. Beberapa jenis memiliki bentuk spiral atau melingkar. Kondensor akan terhubung ke pompa vakum untuk menurunkan suhu uap sehingga bisa terjadi proses kondensasi dan tertampung di labu pelampung. Yang kelima yaitu main unit. Main unit merupakan bagian utama dari rotary evaporator. Terdapat frame penyangga, panel operasional, dan tuas-tuas lainnya yang bisa digunakan untuk mengatur ketinggian handle labu alas bulat. Panel operasional pada main unit bisa digunakan untuk mengatur suhu chamber, ketinggian, ataupun tekanan pompa vakum. Beberapa jenis rotary evaporator memiliki panel operasional yang saling terhubung, namun pada jenis yang lainnya memiliki bentuk yang saling terpisah. Adapun cara menggunakan rotary evaporator. Yang pertama, siapkan sampel atau bahan atau cairan yang telah dipreparasi sebelumnya. Yang kedua, lepaskan labu alas bulat dan masukkan sampel ke labu alas bulat sesuai dengan volume yang telah ditentukan. Pastikan Anda mencatat volume atau jumlah dari sampel di labu alas bulat. Yang ketiga yaitu pasangkan kembali labu alas bulat ke main unit. Yang keempat, jika dirasa proses melepas dan memasangkan labu alas bulat cukup sulit, Anda bisa menghubungkan sumber daya terlebih dahulu, menyalakan power rotary evaporator, dan meninggikan posisi alat. Yang kelima yaitu isi chamber waterbed dengan air aqueous dan setting suhu misal 60 Celcius sesuai dengan kebutuhan. Nyalakan waterbed. Yang keenam, turunkan posisi labu alas bulat sehingga air pada chamber bisa memanaskan labu alas bulat, namun tidak merendam terlalu banyak. Yang ketujuh, setting kecepatan putaran dan metode putaran. Pada beberapa kasus ada yang berputar searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam, atau periodik, kemudian mulai putaran. Yang kedelapan, amati proses perputaran labu alas bulat. Jika terdapat kejanggalan, seperti tidak simetris perputarannya, maka perbaiki posisi labu alas bulat dengan penjepitnya. Yang kesembilan, nyalakan vakum untuk menurunkan tekanan, karena proses pemanasan akan meningkatkan suhu dan tekanan. Yang ke-10, amati prosesnya. Apakah terdapat tetesan pelarut yang masuk ke labu penampung? Proses evaporasi ini akan memakan waktu yang berbeda-beda, tergantung pada suhu pada waterbed yang telah disetting sebelumnya. Pastikan Anda memahami tentang beberapa titik didih dari masing-masing pelarut sebelum menggunakan alat ini. Dan yang terakhir, setelah proses ekstraksi berakhir, silakan lepaskan labu alas bulat dan labu penampung dari main unit. Pastikan Anda telah mematikan tombol putaran dan waterbed. Hati-hati ketika melepas labu alas bulat. Jika dirasa cukup sulit dan panas, Anda bisa mengatur ketinggiannya terlebih dahulu. Sebelum masuk pada alat rotary evaporator, bahan nabati dikupas kemudian diambil daging buahnya terlebih dahulu, setelah itu dicuci. Setelah dicuci, umbi-umbian akan dikukus kurang lebih 15 menit. Kemudian, ubi jalar akan diblender menggunakan air mineral. Perbandingan ubi dengan air yaitu 5:3, 5:4, dan 5:5. Setelah diblender akan terbentuk bubur ubi. Bubur tersebut menjadi umpan masuk pada alat rotary evaporator. Bubur yang masuk alat rotary evaporator akan diuapkan kandungan airnya. Panas yang digunakan untuk menguapkan air pada bahan bersumber dari energi listrik. Waktu operasi yang digunakan pada pembuatan pasta ubi yaitu 30 menit dan dilakukan pengukuran setiap 10 menit sekali.
Kemudian, pasta ubi yang dihasilkan akan diolah lebih lanjut sebagai bahan pembuatan biskuit ubi. Biskuit dibuat dengan cara mencampurkan pasta ubi dengan bahan tambahan seperti tepung beras, minyak makan, dan baking soda. Setelah mencampurkan adonan, selanjutnya yaitu membentuk adonan pada loyang. Setelah terbentuk, kemudian dilakukan pemanggangan menggunakan oven dengan api kecil. Setelah matang, biskuit disimpan di tempat tertutup.